menjauh, mendekat. Kalau kata ibu tangkap tangan teman kalian. Bisa tidak? Seperti itu. Ya gitu ya. Yang ketangkap seret nanti yang fokus, oke? Ya, dimulai. Pikiran kita, mata terbuka, pikiran harus fokus. Yuk, siap? Ready? Menjauh. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Mendekat. Menjauh. Menjauh. Mendekat. Mendekat. Menjauh. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Tangkap. Menjelaskan konsep berpikir komputasional. Kedua, menerapkan konsep berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Ketiga, membuat representasi algoritma atau flowchart-nya. Keempat, menunjukkan setiap kreativitas kolaboratif dan bertanggung jawab. Tujuan pembelajaran itu yang pertama kolaboratif, berarti cara kerjasama kalian dan memiliki rasa tanggung jawab. Oke. Sudah siap kan? Dengan tujuan pembelajaran, harapan yang ingin ibu miliki dari pembelajaran ini ya. Yang pertama, yang jelas kalian harus tahu tentang konsep berpikir komputasional. Karena nanti di sini akan ada PPT. Ibu akan menjelaskan di sini ya. Berpikir komputasional dalam mata pelajaran coding dan ilmu. Berarti
program pembelajarannya yaitu memahami konsep berpikir komputasional. Yang kedua adalah menyebutkan 4 keterampilan utama berpikir komputasional. Yang ketiga, mengaitkan berpikir komputasional dengan kehidupan sehari-hari. Seperti tadi yang telah Ibu sampaikan, ya kan? Selanjutnya, berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan prinsip ilmu komputer. Ilmu komputer, bukan berprinsip pada komputer ya, ilmunya. Berarti dalam hal ini cara berpikir fokus pada proses berpikir, bukan sekedar menggunakan komputer, tapi cara kita berpikirnya menggunakan ilmu komputer, yaitu berpikir cerdas. Itu berpikir komputasional. Jadi jangan sampai salah persepsi antara berpikir komputasional, berpikir dengan prinsip ilmu komputer, bukannya berpikir dengan menggunakan komputer. Ilmu prinsip komputer. Komputer itu apa saja yang ditanyakan pasti akan dijawab, ya kan? Komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan prinsip ilmu komputer. Prinsip ilmu komputer. Yang diambil prinsip ilmu komputernya, bukan komputernya ya. Jadi kalian harus harus tahu. Cara berpikir kita itu harus seperti ilmu komputer. Cerdas. Cermat ya. Itu. Sudah dijelaskan di sini, berarti berpikir komputasional fokus pada proses berpikir, bukan sekedar menggunakan komputer. Jadi fokusnya pada pikiran kita, yaitu dengan menggunakan prinsip ilmu komputer. Selanjutnya, 4 pilar berpikir komputasional. 4 pilar, berarti ada 4 elemen dalam berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi, kedua adalah pattern recognition atau pola, pengenalan pola. Yang ketiga adalah abstraksi, dan yang keempat adalah algoritma. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi berarti menyelesaikan masalah besar jadi bagian jadi masalah yang besar dibagi-bagi menjadi sedangkan pattern recognition atau pengenalan pola yaitu mengenali pola dari masalah. Kalau yang berulang-ulang ya, yang berulang-ulang itu tidak dipakai atau disingkirkan. Yang ketiga adalah abstraksi, mengambil inti penting dan abaikan hal yang tidak relevan atau yang tidak penting. Yang keempat adalah algoritma, menyusun langkah solusi yang runtuh. Berarti menyusun langkah-langkah secara berulang. Ibu di sini akan mengambilkan sebuah contoh. Misalnya ya, pertama adalah membuat kopi. Kehidupan sehari-hari ya. Membuat kopi itu ada prosedurnya kan, atau langkah-langkahnya. Dari menyiapkan air, menyiapkan gula, kopi, gelas, sendok, ya kan? Itu dilakukan secara berurutan. Langkah pertama apa? Ya. Langkah kedua apa? Kalian tahu nanti itu yang paling nanti kalau sudah terakhir, kalau sudah abstraksi berarti hal-hal yang penting saja yang akan seperti
air seduh, ya kan? Seduh sampai mendidih. Tidak perlu menunggu berapa menit dengan berapa derajat Celcius. Nah itu merupakan bagian juga di dalamnya ya. Tetapi menurut kalian penting nggak? Tidak. Nah, tidak kan? Yang penting air sudah mendidih. Itu sudah siap untuk diolah. Jadi itu tidak usah dipakai atau tidak masuk dalam menyusun langkah solusi yang runtuh. Paham nggak? Paham. Selanjutnya, berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contohnya seperti memasak mie instan, langkah-langkahnya ya kan? Ada kan ya? Di dalam kemasan mie instan itu kan ada langkah-langkah pembuatannya kan? Itu merupakan langkah-langkah dalam algoritma. Tadi apa algoritma? Menyusun dengan berurutan atau secara runtuh. Menyeberang jalan. Kalau menyeberang jalan kita harus tahu. Karena apa? Kita sudah tahu tentang rambu-rambu lalu lintas. Belajar memecah materi jadi bab kecil. Contohkan, ibu kan mencobai yang terakhir dan belajar, ya kan? Belajar. Tujuan kalian belajar apa? Pintar. Jadi dari ilmu jadi pintar. Bagaimana langkah-langkah yang pertama? Belajar. Yang pertama Membaca. itu menyiapkan, ya kan? Bukunya, ya kan? Mencari materinya, bisa dipelajari dengan menghafal, ya kan? Dan belajar soal. Itu langkah-langkahnya. Selanjutnya adalah manfaat. Manfaat komputer yang pertama adalah membantu menyelesaikan masalah secara kompleks. Yang kedua, melatih berpikir logis dan kreatif. Yang ketiga adalah berguna di semua bidang. Jadi berpikir komputasional ini tidak hanya di pelajaran coding atau informatika saja. Di semua mapel coba terapkan berpikir komputasional. Bukan hanya setiap pelajaran ya. Kegiatan kita sehari-hari, entah di rumah, di luar, ayolah kita berpikir cerdas atau berpikir komputasional. Berpikir komputasional berarti berpikir dengan menggunakan prinsip ilmu komputer. Nah, terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan di sini yaitu berpikir komputasional berarti dilakukan secara strategi berpikir efektif. Terdiri dari apa saja tadi elemennya? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Yang ketiga adalah bermanfaat di kehidupan nyata dan masa depan. Pasti ya. Berpikir komputasional. Semakin canggih, semakin era yang kita jalani ini ke depannya semakin maju. Jadi cara pola berpikir kita terapkan berpikir komputasional. Jangan sampai ketinggalan ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak apa-apa, ayo tanya. Enggak? Ada? Kalau nggak ada, ibu yang akan bertanya sebentar sama kalian. Ada, oke? Sekarang ibu mau tanya, kalian tadi belajar 4 pilar ya dalam berpikir komputasional. Ada apa saja? Dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola dan algoritma.
kelompok 2. Ya. Kan ya. Di situ di LKPD kalian ada soalnya sudah kan ya? Tulis nama kelompok dan nama anggotanya. Di situ apa soalnya yang pertama? Soalnya yaitu sekolah ingin membuat sistem antrian kantin agar lebih tertib dan cepat. Di situ kalian, di sini ya, kalian bikin antrian ya. Nah, kalian dilihat cara dekomposisinya apa, terus pola pengenalan polanya. Selanjutnya adalah abstraksi dan yang keempat adalah algoritma. Jadi kalian bisa berpikir ya. Tulis nama kelompoknya, kelompok 1 dan anggotanya. Ditulis ini nama kelompoknya. Yuk, penilaian di sini kolaboratif kalian ibu tadi menyampaikan apa? Yang terakhir ada penilaiannya. Harapan kalian menunjukkan sikap kreatif, kolaboratif dan bertanggung jawab ya. Oke, yuk. Ambil bukunya. Bisa kan sudah langsung kerjakan. Yuk, penilaiannya yaitu menunjukkan sikap kreativitas kalian. Dan kedua, kolaboratif dan yang ketiga adalah bertanggung jawab.
algoritma. Mulai siswa masuk kantin, pilih menu, scan kartu pembayaran, ambil makanan, cari tempat duduk, selesai. Tadi dalam menyebutkan yang abstraksi, yang diabaikan apa? Yang diabaikan apa tadi? Rasa? Rasa makanan. Rasa makanan diabaikan. Ya kan? Karena hanya soalnya antrian, membuat antrian dalam kantin. Ada mau menyanggah dari kelompok 2? Berarti kamu ini tadi menggunakan penmanual ya? Menggunakan kartu atau scan ya? Yang kartu ya? Jadi di sini yang di kelompok berapa? Kelompok 1 flowchart-nya itu yaitu dari mulai, ya kan? Dari mulai, terus masuk kantin, pilih menu, bayar dengan kartu, ambil makanan, cari tempat duduk, selesai. Itu ya? Gimana? Setuju? Yang kelompok 2? Setuju. Gak ada sanggahan? Yuk, giliran sekarang kelompok 2. Yang kelompok 1 tadi apa? Bukan manual ya? Menggunakan kartu ya? Hasil LKPD dari kelompok 2. Masalah, sekolah ingin membuat sistem antrian kantin agar lebih tertib dan cepat. Jawaban, dekomposisi. Siswa datang, antri, pesan makanan, bayar, ambil makanan. Pengenalan pola. Banyak siswa menumpuk di jam istirahat, antrian panjang, sering rebutan. Abstraksi. Fokus pada Jadi hasil pembelajaran kalian di sini menunjukkan ya bahwa kalian sudah memahami dasar-dasar berpikir komputasional. Di antaranya ada 4 pilar. Yang pertama adalah dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Dari kalian diskusi, presentasi,